wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen waktu, khususnya untuk para mahasiswa. Nah, ada pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan memberikan pantun singkat. Jalan-jalan menuju ke diri. Perkenalkan, nama saya Erlinda Dwi Lestari. Halo teman-teman, nama saya Erlinda Dwi Lestari, biasa dipanggil Erlinda. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Saya semester 5 dari program studi Penyuluhan, Peternakan, dan Kesejahteraan Hewan. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman audiens semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema yang begitu sangat menarik mengenai manajemen waktu, terutama khususnya untuk para mahasiswa. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih? Manajemen waktu merupakan tata kelola waktu sehingga terjadi keefektifan atau keefisienan waktu sehingga kita dapat melakukan lebih banyak kegiatan dibandingkan kita dengan secara tidak terstruktur. Kegiatan apa yang kita lakukan sudah tersusun dengan rapi, sudah ada estimasi waktunya, sehingga kita ada jeda waktu untuk melakukan istirahat dan memaksimalkan segala sesuatu nantinya yang akan kita kerjakan ke depannya. Nah, secara singkat, manajemen waktu bisa diartikan sebagai tata kelola waktu sehingga waktu yang kita miliki bisa lebih efektif dan efisien serta kita dapat memberikan banyak kegiatan dalam setiap harinya. Nah, beranjak ke hal yang lebih serius lagi dan tentunya juga sangat relate mengenai beberapa mahasiswa atau kalangan muda seperti kita. Nah, ada 6 poin nih kendala mengenai manajemen waktu. Yang pertama, ada gangguan teknologi. Seringkali kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, terlena dengan kemajuan teknologi, salah satunya dengan penggunaan handphone. Handphone ini memiliki beberapa fitur yang sangat canggih sehingga kita seringnya melupakan waktu karena keasikan main handphone. Tentunya teman-teman juga mengalami hal tersebut dan juga merasakan seperti apa yang saya rasakan, kesulitan mengatur waktu karena waktu telah habis kita gunakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, yang kedua yaitu multitasking. Ini sebenarnya untuk teman-teman dan juga saya sendiri merasa bahwa melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan itu nantinya bisa mempercepat untuk selesai, tapi nyatanya tidak seperti itu teman-teman. Ketika kita berupaya melakukan beberapa kegiatan secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan, akan lebih menghambat kita karena apa? Fokus kita itu akan terbagi dan pekerjaan yang kita hasilkan nantinya juga tentu kurang maksimal dan akan memperlambat atau memperlama estimasi waktu yang sudah kita tentukan di awal. Untuk yang ketiga yaitu overload informasi. Kita sebagai anak muda tentunya banyak informasi dari si A, si B, dari teknologi A, B, C, dan lain sebagainya. Itu justru bukan salah satu hal baiknya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, tapi salah satu lagi hal buruknya yaitu membuat kita semakin bingung, semakin lama berpikir, dan kurang aksi. Nah, untuk kendala yang keempat, kurangnya perencanaan. Kita sebagai anak muda nih teman-teman, tentunya berpikirnya dalam jangka yang pendek, melakukan apa yang ada sekarang, yang penting aku senang, yang penting sudah tak lakukan, sudah tak selesaikan, oke selesai sudah. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa seperti itu. Waktu ini terus berjalan, kita juga harus memikirkan beberapa hal dengan jangka yang panjang sehingga nantinya lebih terstruktur, lebih terjamin. Ketika kita senang sekarang, nantinya juga diharapkan bisa senang, bisa bahagia. Tidak hanya sekarang, nantinya sengsara. Jadi perencanaan ini perlu dilakukan. Nah, tapi pada kenyataannya kita sebagai anak muda sering lalai akan itu karena prinsip kita sekarang senang, sekarang selesai, oke, sudah cukup. Untuk yang kelima yaitu kendalanya keterbatasan waktu. Kita sebagai anak muda seringkali, oke, aku akan join acara ini, oke, aku akan ikut organisasi ini, oke, aku akan bergabung dengan komunitas ini. Nah, itu seringkali membuat kita akhirnya kurang waktu, kurang istirahat, akhirnya malah sakit, semua pekerjaan akan terbengkalai, dan itu juga menjadi salah satu penghambat kita dalam manajemen waktu. Mengambil kegiatan atau memuaskan kita akan potensi atau juga tentang cita-cita kita yang mendukung masa depan kita boleh, asalkan itu tidak berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan tentunya juga tidak baik. Nah, selanjutnya prokrastinasi.
bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang sudah dijelaskan atau sudah saya sebutkan tadi? Nah, ini saya harapkan bisa diterapkan juga oleh teman-teman. Ada 3 tips dari saya mengenai pengaturan manajemen waktu. Yang pertama, buat to-do list teman-teman. Kegiatan apa saja yang akan saya lakukan? Ini to-do list bisa dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek kita bisa membuat per hari, jangka panjang kita bisa membuat dalam skala bulanan atau tahunan. Dan itu wajib kita lakukan, kita membuat checklist. Nah, setelah kita tahu apa saja kegiatan yang harus kita lakukan, kita beranjak ke tips yang nomor 2, yaitu penggunaan alat bantu untuk pengaturan waktu seperti alarm, note, dan lain-lain. Kita jadwalkan, kita buat alarm, kita manfaatkan teknologi, kita membuat pengingat, kita juga ada note di HP, itu bisa kita bawa kemana saja, tentunya kita pergi kemanapun, dimanapun pasti akan bawa HP. Jadi kita tahu kita harus melakukan kegiatan apa saja, estimat waktunya berapa menit, berapa jam, berapa hari, kita tahu. Dan itu wajib terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk tips yang ketiga, atau tips bisa dibilang tips yang paling penting, yaitu kita membuat skala prioritas. Kegiatan mana dulu sih yang harus saya kerjakan, kegiatan mana dulu sih yang harus saya selesaikan sebelum kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Sehingga nantinya kegiatan-kegiatan tersebut selain terselesaikan tepat waktu, tentunya juga akan lebih efektif dan efisien mengenai waktu. Nantinya teman-teman bisa melakukan pekerjaan lebih banyak, kegiatan lebih banyak, dan ada juga waktu untuk istirahat, untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Nah, ini teman-teman, saya bagikan satu quotes dan saya harapkan ini tercamkan benar-benar ke pemikiran teman-teman, yaitu waktu adalah uang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Karena sebegitu pentingnya waktu, kita harus berhasil mengendalikan waktu dan bukan waktu yang mengendalikan kita. Karena waktu terus berjalan, karena kita juga terus selalu berdampingan dengan waktu, jadi kita harus bisa mengendalikan waktu, jangan kita sampai terlena dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke teman-teman, ingat 3 tips tadi. Pertama, buat to-do list kegiatan. Yang kedua, buat penjadwalan janji, bermanfaat alat bantu pengingat, dan buat prioritas. Waktu adalah uang, tapi waktu lebih penting dari uang. Oke, bisa diingat teman-teman? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.